malam teman-teman. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Andre Wijaya, Head Analyst dari RHB Sekuritas. Dan malam hari ini saya akan cerita tentang beberapa saham yang potensial tentunya, baik yang di area support ataupun beberapa saham yang berpotensi untuk breakout gitu. Terus selain itu kita juga akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia dan support dari pemerintah Indonesia. Ini efeknya apa sih buat market gitu ya. Oke, sebelum kita sambut Pak Andre Wijaya, saya mau review dulu tentang IHSG. Seperti antisipasi kita kemarin, IHSG hari ini mengalami sedikit technical rebound, naik 1,05% karena US $10 Treasury untuk bond yield-nya agak-agak turun dikit, jadi berbanding terbalik dengan saham gitu ya. Jadi hari ini agak naik dikit ya saham kita. Beberapa saham yang menurut saya masih potensial untuk menguat itu ada dari sektor properti. Saham-saham properti patternnya udah cakep banget, bahkan beberapa udah membentuk cup and handle. Untuk SMRA hari ini perfect untuk bentuk cup and handle. Kita udah punya itu dari bulan Januari kemarin dan juga bulan September. Kalau Januari itu terbeli di maksimal 750 untuk di Januari. Jadi saat ini profitnya sekitaran, jadi M-Trade itu tradingnya ini lebih ke jangka menengah ya teman-teman ya. Kalau untuk swing trading kita banyak kurangin swing trading, karena swing trading itu sifatnya akhir-akhir ini gampang banget kena fluktuasi, gampang banget kena stop loss gitu. Sekarang udah sekitaran 41% sejak kita koleksi pada tanggal 27 Januari 2021. Nah, teman-teman yang ketinggalan di SMRA, BSDE, CTRA, kemudian Pakuwon, ada kesempatan yang lain nggak sih? Kalau menurut aku, kesempatan masih ada untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan. Saya melirik untuk dari residensial, ada saham Alam Sutra, kemudian ada APLN dan juga LPKR. Biasanya tiga ini yang agak-agak lagging geraknya, tapi begitu dia gerakannya biasanya agak cepat. Jadi tiga ini kita masukin ke watchlist gitu. Terus kita juga mau highlight untuk sektor konstruksi. Hari ini teman-teman pasti ngelihat konstruksi turun lagi, kayak PTPP turun 2,28%. Waduh, masih bisa turun lagi nggak sih? Banyak yang teman-teman yang udah galau dengan sektor konstruksi ini. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita mendapatkan return besar, itu kita belinya pas market tuh benar-benar jatuh di bottom banget. Contohnya sekitaran 27 Januari sampai dengan awal Februari kemarin kita belinya tuh benar-benar di bottom banget gitu. Jadi waktu itu psikologi market juga masih sangat pesimis sekali. Nah, saat ini kita fokus mencari saham-saham yang kayak gitu, supaya kita bisa cuan besar dan supaya kita bisa tuai di dalam beberapa bulan ke depan. Jujur kata agak sulit buat kita untuk day trading ya. Untuk day trading karena sekarang itu retail lebih menguasai market ya, instead of institusi atau asing, yang artinya gerakannya justru malah lebih various, lebih banyak fluktuasi. Sedangkan kalau untuk institusi sendiri biasanya gerakannya lebih rapi ya, gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita benar-benar carinya perusahaan yang valuasi terdiskon dan juga secara teknikal terdiskon. Kalau ngomong sektoral, saat ini saya sedang highlight banget sektor konstruksi. Konstruksi itu sangat murah sekali, baik secara fundamental maupun secara teknikal gitu ya. Jadi teman-teman yang punya PTPP atau yang belum punya, justru sekarang ini adalah momen untuk masuk untuk simpan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi kalau pengen mendapatkan return sekitaran beberapa puluh persen 2 digit, itu jangan sehari 2 hari keluar, lebih sabar nunggunya gitu ya. Saya nggak bilang nunggunya sampai bertahun-tahun kok, nunggunya kayak beberapa bulan aja gitu. Terus ada juga yang nanya, kalau Wika gimana?
Wika juga sama. Ini Wikanya lagi sangat murah sekali dan harganya mirip dengan harga di bulan November kemarin, November 2020. Jadi saya rasa ini satu kesempatan bagus buat teman-teman untuk sorry, saya ada alergi. Saya alergi sama saham turun. Kalau lihat saham turun batuk-batuk. Canda ya. Oke, jadi teman-teman, untuk Wika sendiri saat ini udah hampir mencapai bottomnya dari Januari 2021 itu bottomnya di angka 1605 ini udah deket banget gitu, dan itu juga merupakan bottom di 1 Desember atau 30 November. Jadi teman-teman perhatiin di sini, sebulan aja deh, kalau kelamaan bosan nggak apa-apa, mau sebulan mau apa, pokoknya tuh intinya gini loh, kita ngeflow aja, kita ngikutin market itu arahnya mau kemana, jangan kita maksain market gimana gitu. Oke, malam hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi selain sektor konstruksi. Hari ini saya akan ngobrol dengan Pak Andre membahas tentang peraturan-peraturan di Indonesia ini, sebenarnya kebijakan pemerintah dampaknya gimana sih dengan kondisi bertarung antara sentimen positif dari dalam negeri dan sentimen negatif dengan tren dari 10 years treasury bond yield di Amerika yang masih terus naik. Itu dampaknya ke Indonesia gimana? Saham di Indonesia gimana? Menang mana kira-kira? Dan bahkan kalau diperkirakan dari riset yang saya baca, baik dari RHB maupun dari analisis teknikal yang saya lakukan sendiri untuk US Treasury bond yield untuk 10 tahunan, itu trennya masih naik gitu. Jadi dia mau naik sampai kapan? Ada sentimen positif stimulus menggerakkan perekonomian, ada sentimen positif dari Omnibus Law dan berbagai kebijakan, tapi ada sentimen negatif kekhawatiran inflasi dan naiknya US Treasury bond yield gitu. Jadi what do we need to do? Oke, kita akan invite langsung Pak Andre. Ini bukan kode ya. Halo, selamat malam Pak Andre. Halo, selamat malam Mbak Ellen. Gimana kabarnya? Kabar? Baik Pak. Sehat. Sehat. Oke, Pak Andre, saya sempat baca riset yang Bapak tulis nih dari RHB Sekuritas ya Pak ya. Oke, saya lupa perkenalkan diri dulu dong Pak sebelumnya. Oh iya, perkenalkan saya Andre Wijaya. Saya Head of Research dari RHB Sekuritas. Ya perkenalan itu mungkin kalau tanya tentang saya, mungkin selain saya cover strategi, saya juga cover untuk construction. Saya dengar Mbak Ellen sempat discuss soal construction. Saya juga coal sector, juga cover untuk heavy equipment, otomotif, dan juga cement sector. Jadi ya bisa tanya macam-macam, kita bisa diskusi macam-macam juga nih buat malam ini, Mbak Ellen. Iya, tadi cover konstruksi, coal, semen, dan otomotif ya Pak ya? Betul, iya. Oke. Heavy equipment juga. Oke, mungkin sebelumnya nih ya Pak ya, kita bahas dulu tentang, disclaimer, terima kasih Edward Philip 08 udah diingetin ya. Acara malam hari ini sifatnya edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Jadi kalau ada saham-saham yang dibahas, dipikir lagi sebelum Anda mengambil keputusan gitu. Oke, dan saya Ellen May dan juga M-Trade tidak ada kerjasama, maksudnya secara keterkaitan manajemen dengan RHB Sekuritas. Kita sama-sama mengedukasi secara independen. Oke, Pak Andre, bicara tentang kondisi Indonesia, kondisi market saat ini ya, yang istilah kata tuh maju nggak mau, mundur juga enggak gitu ya. Jadi kondisi yang sideways aja. Bapak ngelihatnya gimana sih? Sebenarnya tuh pemerintah Indonesia udah sangat suportif sekali, kasih beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung turunan dari Omnibus Law, seperti DP 0% buat properti, buat kendaraan, nggak ada PPNBM, dividen, pajak dividen ditiadakan. Tapi kok marketnya masih kayak gini-gini gitu, seakan-akan kalah dengan sentimen dari naiknya, tren naik dari 10 years US Treasury bond yield gitu. Nah,
menurut Pak Andre, ini market bakalan gimana gitu? Dari prediksi kita ya, market Indonesia sekarang sangat tergantung, ini bukan sekarang aja, dari dulu market Indonesia itu sangat tergantung dengan pergerakan rupiah. Dan buat pergerakan rupiah itu sendiri, kalau saya lihat dalam jangka waktu pendek, mungkin waktu pendek itu saya tuh sampai akhir Juni ya, itu kelihatannya masih akan melemah. Kenapa melemah? Itu tadi udah sempat kita bahas, pelemahan itu disebabkan karena tren dari US Treasury yield itu yang naik. Ini ini perkiraan dari ekonomnya RHB ya, dari regional ekonom kita di Malaysia, itu memperkirakan tuh buat rate US Treasury yield bond itu akan tetap naik, peaknya nanti ada di bulan Juni atau di kuartal kedua 2021. Kalau kita perhatikan kan sekarang US Treasury bond itu sekitar 1,5%. Nanti dari perkiraan ekonomi RHB itu akan naik ke 1,75% di kuartal kedua. Sampai nanti kemudian di kuartal ketiga akan melemah lagi ke sekitar 1,3%. Kuartal keempat juga akan melemah jadi 1,3%. Yang saya lihat ini ada tekanan di rupiah, itu adanya di kuartal kedua. Ketika US Treasury bonds itu naik, itu akan menyebabkan rupiah kemungkinan akan tertekan. Jadi di kuartal kedua ini saya lihat market tuh bergerakannya akan sideways. Sebelum nanti di kuartal ketiga, ketika US Treasury bonds itu melemah, rupiah akan menguat dan market akhirnya akan kembali naik lagi di situ. Oke, menarik banget ya. Sebelum kita lanjutkan ya, teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang bagaimana sih dampak dari peraturan pemerintah yang suportif terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak negatif dari kenaikan bond yield dari 10 tahun bond yield ya, treasury bond yield US gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya, saya cuma mau ngomong dikit ya teman-teman ya. Bicara tentang market akhir-akhir ini sangat volatile sekali. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa di EM Trade sendiri, to be perfectly honest, kita ada melakukan beberapa cut loss atau pembatasan risiko untuk swing trading. Maka dari itu kita menghimbau, kita lebih arahkan untuk buy and hold jangka menengah. Buy and hold jangka menengah itu artinya beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan dengan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mencari perusahaan yang benar-benar valuasinya terdiskon dan secara teknikal terdiskon. Beberapa saya udah sebut tadi di depan seperti saham-saham konstruksi dan beberapa lagi di EM Trade pastinya lebih lengkap ya, saham-saham buy on weakness. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita ngelihat secara teknikalnya diskon tapi valuasinya mahal, biasanya perusahaan tersebut lebih ke arah kita menilainya secara growth investing gitu. Salah satu contohnya adalah, saya nggak enak nyebut sahamnya, karena nanti aja kalau udah gerak biar di M-Trade ini dulu ya. Jadi teman-teman intinya kita buy on weakness aja dan fokus untuk jangka menengah gitu. Ya, untuk saham Antam, dan ini Antam terus, Antam sekarang lagi berada di area support teman-teman. Teman-teman jangan panik beli dulu untuk Antam. Ini pantulannya menurut saya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak bisa melewati high di bulan Februari dan juga bulan Maret kemarin. Untuk Antam, mungkin high-nya sekitaran level 2.900 aja gitu. Nah, untuk Wika nanti kita akan bahas ya. Nah, tadi kita ada bicara tentang US Treasury bond yield dan juga versus kebijakan-kebijakan yang suportif dari pemerintah. Kalau saya baca dari risetnya Pak Andre Wijaya dan juga tadi yang dibahas Pak Andre, US bond yield itu masih akan naik sampai semester 1, artinya 2 kuartal gitu ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak, masa IHSG sampai 2 kuartal bakalan stagnan terus Pak? Iya, kelihatannya begitu. Jadi kalau ini terutama investor asing ya, investor asing itu masuk ke Indonesia, yang mereka lihat pertama kali biasa itu bagaimana pergerakan rupiah. Kalau rupiah cenderung menguat, dia akan masuk ke Indonesia. Karena kan dia berarti untungnya double kan. Yang pertama dia untung dari currency, karena rupiah yang menguat, kalau di-convert ke US dollar dia akan untung. Kedua juga dia akan untung dari kenaikan harga saham. Nah sekarang kebalikannya, kalau kita prediksi rupiah akan melemah, itu kelihatannya biasanya investor asing tuh akan keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena
biarpun bisa saham naik, misalnya naiknya sekitar 5%. Tapi kalau misalnya rupiahnya turun 5%, akhirnya kalau dikonvert ke dolar, keuntungannya jadi nggak ada, jadi nol. Nah, jadi karena kita prediksinya rupiah kelihatannya akan ada tekanan sampai di kuartal kedua, mungkin kuartal kedua akhir. Kelihatannya sampai akhir kuartal kedua ini market akan sideways, di mana mungkin kalau dari asing kecenderungannya nggak akan masuk ke Indonesia, atau mungkin sekarang lagi saatnya mereka mungkin keluar dulu. Sedangkan dari lokal yang mau masuk agak tertekan, jadi saham mau naik mungkin akan tertekan dari aksi jual dari investor asing dalam jangka waktu pendek karena perkiraan rupiah yang melemah itu. Tapi jangan takut sih. Oke, ya gimana? Tapi jangan takut karena kita perkirakan US Treasury yield itu di kuartal ketiga itu akan menurun. Jadi waktu US Treasury yield itu menurun, kecenderungan rupiah itu akan menguat. Nah, di situ nanti kelihatannya investor asing akan masuk ke Indonesia. Jadi kuartal ketiga keempat sih seharusnya market akan aman. Cuma yang agak risky kelihatannya sih ya di kuartal kedua ini. Itu yang perkiraan statusnya di situ. Menarik ya, Pak. Tadi kita udah sempat bicara dikit tentang saham konstruksi. Saya juga ngelihat dari riset yang baru dirilis tanggal 5 kemarin oleh RHB. Ini RHB memilih katalisnya untuk new topiknya ada ICBP, SMGR, BBTN, Japfa Comfit, kemudian Mitra Adi Perkasa. Sebelum kita bahas 5 saham ini, kita masih penasaran dengan sektor konstruksi, Pak. Kalau menurut Pak Andres, sektor konstruksi saat ini gimana, Pak? Karena banyak banget teman-teman yang galau nih mau nanyain tentang sektor konstruksi. Wah, kalau konstruksi sekarang katalisnya lagi bagus banget ya. Pertama dari Indonesia Sovereign Wealth Fund. Itu yang pertama. Yang kedua juga baru dari Jumat minggu lalu dan Senin ini berita tentang divestasi aset lumayan gencar. Yang pertama adalah divestasi aset yang kalau kita ingat ya, hari Jumat kemarin jalan tolnya Waskita Karya, ini jalan tol nama Jasa Marga Kuala Namu. Di situ Waskita Karya punya 30% saham, PTPP punya 15% saham. Itu Waskita dan PTPP baru aja divestasi sahamnya di Jasa Marga Kuala Namu. Dan nilai divestasinya cukup bagus. Di Waskita itu kalau nggak salah ya nilainya 826 miliar, di PTPP nilainya 400 miliar sekian. Dan secara nilai pricingnya itu juga sangat bagus, itu sekitar 2,5 kali book value. Itu berarti ada keuntungan yang dicatat oleh Waskita dan PTPP dari divestasi saham di Jasa Marga Medan Kuala Namu. Dan di saat yang bersamaan juga ada berita divestasi dari Waskita di jalan tol Semarang Batang. Ini nilainya jauh lebih besar daripada yang Medan Kuala Namu. Yang Semarang Batang itu nilai divestasinya 1,5 triliun. Dan keuntungannya yang dicatat dari divestasi itu sekitar 800 miliar lebih. Jadi dengan adanya divestasi ini ada dua yang diuntungkan oleh perusahaan construction company. Pertama, dia akan terima uang cash dari adanya divestasi. Dan kedua, dia dengan adanya terima uang cash, dia akan punya leverage lagi untuk bisa mendanai proyek-proyek infrastruktur ke depan. Ini yang sangat diuntungkan oleh mereka. Dan kita lihat buat ke depannya akan lumayan banyak divestasi seperti ini. Sekarang Sovereign Wealth Fund baru terbentuk, masih belum bekerja. Mungkin saya perkirakan nanti Sovereign Wealth Fund itu mulai bekerja itu di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Di situ akan lebih banyak investasi lagi yang bisa membantu perusahaan construction untuk bisa mendapat uang cash lagi. Karena kendala paling besar di perusahaan construction di Indonesia adalah keterbatasan cash yang ada. Kalau mereka bisa divestasi aset, mereka terima cash, mereka akan punya uang untuk pendanaan lagi buat proyek-proyek infrastruktur ke depan. Jadi ya sangat bagus sekali di sini. Tadi saya setuju sama Mbak Ellen, harga sahamnya lagi turun. Ini kelihatannya dengan harga saham yang turun ini saat-saat yang bagus sih untuk mulai koleksi sih saham-saham konstruksi. Ya, ini teman-teman lucu Pak, ada komentar-komentar yang mungkin beberapa saya bacakan. Ini sih bolon Amul, ini sih udah habis gara-gara average down capek deh di PHPSWF. Emang bottomnya di harga berapa? Average-nya di harga berapa Ibu Anis? Sempat beli di harga berapa? Coba saya lihat. Saya mau tahu jawabannya.
Anyway, teman-teman, kalau memang amunisinya udah habis, biarin aja nggak apa-apa. Menurut saya juga, saya sangat setuju dengan Pak Andre ya. Jadi untuk SWF Story ini sangat bagus sekali. Yang namanya saham tuh ada naik, ada turun ya. Jadi kita mesti agak lebih sabar, bisa berpikir seperti institusi, bisa berpikir seperti hedge fund. Ya, jadi kalau hedge fund pada masa turun-turun kayak gini, ini justru malah beli lagi. Jadi kita juga berpikir kita mau fokus untuk jangka menengah aja. Kalau hedge fund itu profit taking kemungkinan sekitaran 3 sampai 4 bulan gitu. Saya memperhatikan pola bottom di Maret, puncak di Agustus, kemudian dia profit taking di September. Terus kemudian bottom di September, mulai merangkak naik sampai Oktober, November, Desember, Januari profit taking sekitaran Januari. Nah, jadi itu kalau kita perkirakan waktunya sekitaran 3 sampai 4 bulan gitu. Dan sekarang kalau misalkan waskita bottomnya, waskita PTPPA di bottomnya saat ini di bulan Maret, ya kemungkinan aja nanti profit takingnya atau puncaknya di bulan Juni atau bulan Mei, saya nggak tahu gitu ya. Dan kemarin IHSG sejak di bottom terus kemudian naik lagi tuh, naiknya sekitaran 35%. Nah sekarang apakah akan 35% atau enggak, saya nggak tahu gitu. Nah nanti ketika SWF-nya udah benar-benar keluar, justru malah kemungkinan orang akan profit taking gitu. Saya nggak tahu, masih naik mungkin. Jadi belinya jangan pas nunggu SWF keluar gitu. Jadi sekarang valuasi terdiskon, teknikal terdiskon juga. Disclaimer on juga ya teman-teman ya. Oke, terus ini banyak juga yang nanyain sebelum kita bahas untuk saham-saham yang direview oleh Pak Andre. Ini banyak banget yang nanyain tentang Adaro dan juga tentang United Tractors, di mana hari ini tuh ada satu sentimen. Tadi saya juga ada dapat banyak pertanyaan ya Pak ya. Satu sentimen tentang kontrak antara United Tractors, Coal Mining Company, Pama Persada Nusantara atau Pama dan Adaro Energy itu akan expired di 31 Juli 2021. Untuk operasional berikutnya akan dijalankan oleh PT Buma gitu. Jadi ini dampaknya apa sih Pak ke United Tractors dan ke Adaro sendiri? Kalau saya melihat ya Adaro ini sebenarnya secara teknikal dia udah lumayan murah ya, tapi memang sideways belum gerak gitu. Tadi United Tractor sempat turun agak lumayan dan breakdown sekali lagi ini ya. Ini tadi kalau di enter ini kena cut loss nih. Karena turunnya dari MA 200 dengan volume transaksi yang cukup besar. Menurut Bapak gimana untuk UNTR dan Adaro? Kita mulai dari UNTR dulu ya. Kalau buat UNTR seharusnya buat tahun ini masih belum ada impact-nya. Karena kan itu kontrak itu baru berakhirnya di 31 Juli. Di 1 Agustus di 1 Agustus baru mereka benar-benar berkurang, kehilangan pengerjaan dari mining kontraktor di Adaro. Itu kalau kita lihat itu total kehilangan pekerjaan di Adaro itu sekitar 8% dari pekerjaan mining kontraktornya United Tractor. Nah, tadi saya sempat kontak langsung ke manajemennya United Tractor. Dia bilang sih so far seharusnya di tahun ini nggak ada dampaknya buat kinerja United Tractor. Tapi di tahun depan baru mungkin akan berasa. Tapi dari manajemen United Tractor itu sendiri yakin kehilangan pekerjaan dari Adaro itu akan bisa di-offset dari kontrak-kontrak baru. Itu dari penambahan kontrak dari existing klien yang ada sekarang, dan juga penambahan kontrak dari klien-klien baru. So far sih sebenarnya yang bagusnya sih hari ini sebenarnya ada 2 berita di United Tractor. Yang pertama, berita tentang kontraknya dengan Adaro berakhir di tanggal 31 Juli. Tapi pada saat yang bersama juga, hari ini sempat ada berita juga di Coal Miners Bulletin, itu diberitakan bahwa United Tractor baru dapat perpanjangan kontrak dari grup GMP namanya, itu nilainya lumayan besar, 15 triliun. 15 triliun buat 5 tahun. Jadi kita lihat sih dengan adanya dinamika kontrak yang ada ini, seharusnya sih mungkin ada impact-nya ke United Tractor, tapi impact-nya nggak terlalu signifikan karena itu akan bisa tertutup oleh kontrak-kontrak yang baru dan kontrak-kontrak perpanjangan yang baru. Nah, itu yang dampaknya dari United Tractor. Jadi
hari ini kalau kita lihat ada tekanan jual. Sebenarnya ini kalau menurut saya ini kesempatan yang bagus karena dari manajemen UT sendiri udah meyakinkan bahwa ini dampaknya di tahun ini nggak ada, bahkan nggak signifikan, dan di tahun depan akan ada tambahan kontrak-kontrak baru. Itu buat UT. Buat Adaro sendiri mereka mengatakan mereka emang memutuskan kontrak dengan UT. Nanti kedepannya dia akan memakai dua mining kontraktor. Yang pertama adalah yang akan dipakai adalah SIS. SIS ini sister company-nya dari Adaro sebenarnya. Jadi kan kalau sister Adaro tuh punya grupnya Adaro tuh punya tambang mining dan juga punya mining kontraktor sebenarnya. Itu akan diberikan kepada SIS dan sebagian lagi pekerjaannya Pama yang dulu akan diberikan kepada Buma. Buma ini anak perusahaannya dari Doit, dari Delta Dunia. Jadi ini akan dari Adaro sendiri kalau saya lihat mungkin akan ada efisiensi sedikit dari biaya operasi, karena saya duga alasan diputusnya kontrak dengan Pama mungkin karena fee-nya mungkin dari SIS atau dari Buma bisa menawarkan fee yang lebih rendah. Jadi biaya operasional mungkin akan berkurang sedikit. Nah, ini akan menguntungkan buat Adaro dan juga mungkin akan menguntungkan juga buat Delta Dunia atau Doit, karena dia akan dapat limpahan sebagian pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh Pama ke Delta Dunia. Jadi itu sih kelihatannya ada 3 company yang terkoneksi. Pertama United Tractor, kedua Adaro, ketiga yang Delta Dunia. Oke. Ini komennya aneh-aneh nih. Oke, jadi banyak yang tadi galau Pak, tadi galau di UNTR, banyak yang nanya UNTR Adaro. Terus sekarang kita move ke saham-saham yang dipilih new topiknya dari new topics ya dari RHB Sekuritas, ada ICBP. Udah pada galau nih kayaknya teman-teman yang punya saham-saham consumer goods. ICBP, kemudian ada SMGR, BBTN, Japfa Comfit, Mitra Adi Perkasa. Kita start dari ICBP dulu. Kenapa Pak pilih ICBP? Yang jelas valuasinya sekarang murah banget ya buat ICBP. Jadi kalau kita lihat saham-saham consumer ini kita lihat agak sedikit dilupakan oleh market, karena emang kita tahu kan di tahun lalu emang consumer spending kita mengalami situasi yang sulit kan, jadi agak sedikit dilupakan. Jadi kalau kita lihat valuasinya mana, kemarin kita baru realize ternyata saham-saham consumer kan valuasinya murah-murah sekali gitu, kayak ICBP tradingnya sekarang di 15 sampai 16 kali PE. Biasanya tuh kalau saham consumer seperti ICBP itu tradingnya tuh di 24 kali PE, jadi sangat-sangat terdiskon dari valuasi biasanya. Di ICBP sendiri kenapa kita suka? Pertama valuasi, kedua juga kita lihat bad news yang ada di ICBP itu udah factoring di harga saham sekarang. Jadi kelihatannya malah sekarang adalah saat untuk perbalikan buat sahamnya ICBP. Dan yang ketiga kita kenapa suka ICBP? Kita lihat ya WFH masih berlangsung. Selama WFH masih berlangsung, itu kita lihat konsumsi akan makanan yang praktis seperti makanan mie instan itu akan tetap tinggi. Jadi orang sekarang kan trennya males ke restoran kan, lebih banyak suka makan di rumah. Buat makan di rumah cari yang paling praktis apa kalau di Indonesia? Biasanya nyarinya makan Indomie, makan instan noodle. Jadi konsumsi akan instan noodle juga kita lihat perkirakan akan tetap masih tinggi. Dan ketiga juga dari pricing-nya. ICBP itu udah lama nggak naikin harga mie instan. Kita lihat kemungkinan masih ada ruang buat ICBP buat naikin harga buat memperbaiki marginnya. Tapi yang pasti sih alasan utamanya kenapa kita suka ICBP sih valuasinya sih. Valuasinya murah sekali sih kalau kita lihat saat ini. Make sense ya. Cuman teman-teman aku kasih tahu sekali lagi ya, ICBP, Indofood, GGRM, HMSP bukan untuk traders. Ini cuman buat orang yang sabar ya, dalam arti ngeholdnya saya bilang lebih dari setahun minimal. Saya sendiri to be honest ya, personally sempat mengurangi porsi dari saham-saham consumer goods, masih, tapi saya kurangin. Saya lebih banyak masuk ke saham second liner. Saham second liner seperti apa contohnya? Seperti yang biasa saya sebut ya, it's obvious ya, saya sering kali sebut juga gitu.
properti saya masih suka dengan DP 0% itu masih bisa naik. Residensial itu lebih banyak dampak positifnya daripada industrial. Kemudian untuk konstruksi sekarang juga masih di bottom banget, dan jadi daripada teman-teman kalau nanya misalkan sama-sama di bottom nih ya, PTPP, WSKT, kemudian saham consumer good sama-sama turun, sama-sama valuasi murah di bottom. Mana yang geraknya lebih cepat? Yang geraknya lebih cepat lebih pada saham-saham yang siklikal gitu, kayak PTPP, WSKT seperti itu gitu. Terus kemudian selain itu saham-saham perbankan kecil-kecil, maksud saya di luar 4 perbankan besar utama itu ya, kayak saham BRI Agroniaga itu juga ini lagi berada di area support dan potensial untuk beberapa bulan ke depan gitu. Terus BRIS ya ini juga masih masuk watchlist kita juga. Terus BNGA seperti yang kemarin kita ada nge-live bareng, teman-teman mungkin udah dengerin. Jadi lebih pada saham-saham second liner seperti itu gitu. Nah, kalau untuk Indofood ICBP sendiri, Indofood CBP, saya setuju dengan Pak Andre, valuasinya sangat murah sekali, bahkan juga untuk GGRM valuasinya sangat murah. Cuman memang pergerakannya itu nggak yang gerak cepat gitu. Terus Pak Andre, kalau bicara tentang sektor semen sendiri gimana nih Pak? Mungkin di sini kan pilihannya dari RHB itu ada SMGR, Semen Indonesia. Kalau Semen Indonesia dibandingkan dengan Semen Batu Raja gimana? Nanti saya juga akan share untuk teknikalnya ya teman-teman ya. Oke. Semen Indonesia dibanding sama Semen Batu Raja, ini sama dengan kayak tadi analoginya Mbak Ellen ya. Satu kan papan utama kan second liner kan. Kalau nyari cyclicality, ya cari Semen Batu Raja. Tapi kalau mau nyari yang lebih stabil dan return-nya lebih aman dan volatility-nya nggak terlalu tinggi, itu adanya di Semen Indonesia. Nah, di sini kenapa kita pilih Semen Indonesia? Kita lebih ke fundamentalnya karena kita lihat Semen Indonesia itu yang akan diuntungkan dengan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tadi kan kita sempat ngebahas saham-saham konstruksi sebenarnya menarik saat ini karena adanya SWF, dia bisa divestasi sehingga dia punya uang cash untuk melaksanakan program-program proyek infrastruktur di tahun ini. Dan dengan ada percepatan proyek infrastruktur, ini yang akan diuntungkan adalah perusahaan semen. Dan kalau infrastruktur pemerintah, itu bisa dibilang 70% kebutuhan semen buat proyek infrastruktur itu yang supply adalah semen Indonesia. Nah, di situ kita lihat semen Indonesia akan sangat diuntungkan di situ. Dan katalis kedua dari semen Indonesia adalah dari properti. Kita perkirakan penjualan properti di tahun ini, terutama di bulan Maret sampai Agustus ini akan bagus karena kan Maret sampai Agustus itu pemerintah kasih insentif buat penjualan properti yang kita tahu dihapuskan pajak PPN. Jadi kita lihat nanti penjualan dalam berapa bulan ini sampai Agustus itu penjualan properti akan bagus dan itu akan menguntungkan Semen Indonesia. Dan ketiga juga ada katalis lain sih, corporate action, karena dia akan menjual sebagian sahamnya di SMCB ke perusahaan dari Jepang namanya Taihyo. Nah, di situ SMGR kemungkinan akan mendapat uang cash yang akan bisa digunakan untuk mengurangi utang dan juga akan sinergi untuk memperbesar pasar ekspornya. Jadi sih katalisnya banyak sih Mbak, ada paling tes itu ada berapa? Ada 4 katalis sih buat SMGR di tahun ini. Oke, teman-teman, ini komennya ICBP Indofood cukup bikin pusing, masa sih? Ntar kalau naik juga teman-teman udah lupa. Oke, jadi tadi sektor semen ya Pak ya. Saya juga setuju sih Pak, ini untuk infrastruktur sendiri APBN juga udah naik tinggi gitu ya. Apalagi banyak proyek dari pemerintah untuk konstruksi bagus, pastinya SMGR juga diuntungkan. Kalau untuk trading, lebih ke trading atau mungkin untuk hold dalam jangka menengah beberapa bulan itu SMBR gerakannya akan lebih lincah gitu ya. Nah, teman-teman, ini aku coba jawabin beberapa pertanyaan. Di sini ada nona besar, di mana nona kecil ya? Kok Miss belinya di bottom terus kayaknya, gimana bisa 100% beli selalu bottom? Enggak, gini loh. Jadi saya kan ngecek secara fundamental teknikal. Valuasi gimana, murah nggak, kemudian teknikal gimana, disupport nggak gitu. Apakah support yang saya gunakan nggak pernah ditembus ke bawah? Bisa ditembus, contohnya
HMSP tuh aku merah loh. Jadi saat ini posisi HMSP aku itu merah sekitaran 10% lebih gitu. Gitu. Jadi teman-teman, aku juga nggak kayak dewa yang 100% bisa di bottom banget, enggak gitu. Kadang-kadang contohnya kayak ASSA, ASA itu pas dia turun, kita kan memang udah nungguin. Jadi contoh yang menarik banget tuh ASA dan Antam. ASA itu kita udah nungguin dia turun sampai ke supportnya di angka sekitaran 1180 waktu itu, terus kena di 2 Maret, 2 sampai 3 Maret. Jadi Emret ambil sekitaran harga 1.200-an lah kira-kira. Jualan 8 Maret ya, beberapa hari profit 30%. Nah, itu bukan berarti semua terus langsung dapat di bottom pas-pas kayak gitu, nggak pernah breakdown gitu. Kita sering juga buy on weakness, terus kadang bisa breakdown. Kalau swing trading kena cut loss, tapi kalau investing enggak. Antam juga sama. Antam itu kita tunggu koreksinya tuh dalam di 29 Januari, 1 Februari dapat di 1240, terus kejualnya 5 Maret kemarin sempat naik turun lagi, profitnya sekitaran cuma 11 sampai 15%, but ya that's okay lah gitu, karena kita rencananya awalnya mau diinvest, terus kita ngelihat masih bisa turun sampai ke level Antam, masih bisa turun sampai 2070, itu support yang cukup kuat buat Antam. Sedikit ya Pak ya, saya bahas untuk Antam, Tins, dan Inco ya. Oke. Terus untuk Tins, ini juga udah dekat area support di 1630-an. Terus kemudian Inco sekarang juga udah dekat area support. Perkiraan aku sih kalau nikel ini masih bisa memantul dalam jangka pendek gitu. Cuma pantulannya untuk keluar ya, kalau bisa untuk exit gitu. Ini apaan sih? Dilfatah.m pom-pom halus lah. Kalau aku nggak ngomong opiniku tentang saham yang aku suka, terus aku di sini disuruh ngomong apa? Ceritaan Doraemon gitu. Ya, saya mengutarakan opini saya tentang saya suka saham ini, saham itu, bukan pom-pom. Ngerti nggak sih pom-pom tuh artinya apa? Pom-pom itu sengaja supaya orang beli satu saham naik, terus kemudian sengaja create volume, naik, kemudian exit untuk keuntungan orang itu sendiri, atau mungkin dibayar untuk endorse atau gimana. Kita nggak pernah dibayar sama sekali. Dan kalau ada yang minta saya, promoin dong saham aku ini, bayar berapa? Itu saya bakalan sangat tersinggung sekali. Karena Ellen May tidak bisa dibeli. Jadi analisis kita benar-benar analisis yang independen, teman-teman ya. Oke, jadi Pak Andre ini sangat benar banget, resourceful banget ya. Kita mau belajar lagi dari Pak Andre. Pak Andre, kalau SMGR, Semen Indonesia, dibandingkan dengan Semen Batu Raja secara valuasi gimana Pak? Kalau Batu Raja saya lihat PBV-nya kan lumayan tinggi, tapi secara PB Band itu kayak dari dibandingkan rata-rata PB sebelumnya tuh kayak dia masih di bawah gitu. Nah, menurut Bapak gimana secara prospek juga buat dua perusahaan ini? Terus terang saya Semen Batu Raja belum terlalu hitung valuasinya. Tapi dulu saya sempat ngitung lebih tinggi sebenarnya daripada Semen Indonesia. Cuma mungkin Semen Batu Raja itu lebih disuka, kenapa? Karena nilainya kan nggak dalam rupiah, kan harga per sahamnya nggak terlalu tinggi. Itu menyebabkan lebih enak main di situ daripada di Semen Indonesia yang pergerakannya nggak terlalu fluktuatif ya, naik turunnya ya. Valuasi sebenarnya Semen Batu Raja lebih tinggi daripada Semen Indonesia, cuma ya mungkin karena second liner, pergerakannya lebih, naik turunnya lebih enak dibaca, itu menyebabkan lebih banyak yang lebih suka Semen Batu Raja daripada Semen Indonesia. Kalau buat yang suka trading ya. Oke, menarik. Oke teman-teman, hari ini aku selas sedikit ya Pak ya. SMRA berikut dari pola Capit Handle. Kalau M-Trade sendiri udah beli di harga 750 untuk investasi, dan itu pas di bottom-bottomnya posisinya mirip banget kayak saham WSKT, PTPP saat ini. Waktu itu pas di angka 750 itu orang tuh pada pesimis kayak apa iya sih, tapi ya sekarang sudah mulai merasakan keuntungannya sampai sekitaran 40%. Kita bukan mau pamer atau gimana, enggak, saya cuma mau kasih contoh gitu teman-teman. Kita lihat fundamental perusahaan, kita lihat valuasi, kita lihat teknikal. Valuasi kalau tanpa teknikal kadang masih bisa ini juga jatuh juga. SMRA masih bisa naik,
resisten atau upside kita upgrade ke level 1200. Jadi resisten, upside, dan support itu bisa berubah seiring dengan adanya breakout dan breakdown. Jadi ke level 1200. Kemudian bumi serpong damai, ya jangan bilang aku pom-pom lagi. Kalau bilang aku pom-pom terus aku ngapain di sini? Saya bilang aja nggak tahu, Anda tanya saham, aku bilang nggak tahu gitu aja. Oke. Iya, BSDE sekarang lagi sideways dengan resistennya di level 1360 dan perkiraan aku sih mungkin dalam waktu 1 bulan ini bisa tercapai dan saya sih nge-hold aja. BSDE SMRA itu saya nggak jual, sama sekali nggak jual. Bahkan kalau dikasih koreksi SMRA dari retracement, saya kayaknya kepengen nambah gitu. Terus kemudian Pakuan Jati ini juga yang akan diuntungkan sekali dengan reversal dari kondisi COVID-19. Pakuan Jati, kalau dia naik sampai level 590, dia akan membentuk pola cup with handle dengan upside-nya untuk cup with handle ini bisa mencapai angka 700 jika 595 ditembus ke atas. Kemudian satu lagi, apa ya? CTRA. CTRA ini juga dua, P1 dan CTRA, P1 dan SMRA itu sangat diuntungkan sekali dengan DP 0%. CTRA juga sama, dia akan menguji resistennya di level 1245, perkiraan aku nggak lama lagi, dan volumenya sangat konvergen sekali. Next resistance setelah 1245 ada di 1400. Jadi saya kalau ditanya sektor properti bullish dengan rentang waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, bukan dalam 1-2 hari aja. Meskipun masih ada tantangan dari fluktuasi naiknya 10-year US Treasury bond yield, obligasi di Amerika naik, itu tetap ada kok beberapa saham yang menarik gitu. Nah, Pak Andre, saya mau nanya nih Pak, sebelum kita bahas saham lainnya yang jadi pilihan dari RHB, yaitu mungkin sekalian BBTN deh ya. Saya mau nanya tentang sektor perbankan. Kalau tadi kita lihat sektor properti itu udah mulai kelihatan pergerakan harga sahamnya tuh naik karena didukung oleh kebijakan pemerintah DP 0% gitu. Nah, gimana dengan sektor perbankan? Bank-bank apa aja yang bakalan diuntungin sih Pak gitu? Yang jelas yang pasti diuntungkan sih Bank BTN ya. Kenapa Bank BTN paling diuntungkan? Karena di Bank BTN itu yang kredit propertinya paling besar. Bisa dibilang kalau di Bank BTN itu sekitar 60-70% kreditnya itu adalah kredit buat perumahan. Jadi kalau misalnya properti kita perkirakan akan pulih dan akan tumbuh cepat, di antara bank-bank yang ada, yang akan diuntungkan, paling diuntungkan adalah Bank BTN. Itu makanya kita masukin Bank BTN ini ke topik kita yang baru. Karena kita lihat Bank BTN yang akan sangat diuntungkan dengan pertumbuhan properti. Selain Bank BTN juga yang kita lihat, bank yang punya kredit KPR-nya kuat, itu ada di Bank CIMB Niaga. Itu juga sama tuh kredit KPR-nya itu sangat kuat. Dan juga ada di Bank BCA. Bank BCA juga sama, itu kredit KPR-nya sangat kuat. Jadi ya 3 bank itu yang akan sangat diuntungkan. Yang pertama yang pasti BTN, karena BTN emang spesialisasinya di kredit rumah. Kedua di Bank CIMB Niaga, itu juga akan bagus. Dan ketiga Bank BCA. Gitu sih, jadi bank akan sangat diuntungkan. Tapi secara keseluruhan, industri akan sangat diuntungkan. Tapi kalau pilih 3 yang akan diuntungkan dari pertumbuhan penjualan properti, BTN, CIMB, sama BCA. Begitu. BTN, CIMB, dan BCA. CIMB, BNGA, Pak. Mungkin bisa ceritain, Pak, kenapa BTN, kenapa BNGA? Kalau BCA sih ya, kita tahu lah, gitu. Iya. Mungkin dua itu. BTN yang pertama valuasinya sangat menarik. Valuasinya itu dibandingkan sama bank lain, mungkin itu sekitar 0,6 sama 0,7 kali PBV. Itu valuasinya sangat menarik. Yang kedua juga yang kita suka sama BTN adalah yang itu, karena dia strongnya dia kan di kredit perumahan. Dari dulu tuh BTN waktu dibangun sama pemerintah, itu tujuannya adalah bank yang akan spesialisasi untuk memberikan kredit perumahan ke masyarakat. Di sini kita lihat kan yang akan tumbuh cukup pesat di tahun ini adalah penjualan rumah, karena pemerintah kasih insentif penjualan rumah tuh sangat tinggi. Yang pertama adalah PPN ditiadakan, yang kedua juga interest rate itu juga turunnya cukup drastis.
interest rate sekarang kalau kita lihat BI rate tuh udah turun 150 basis point malah dalam 1 tahun 3 bulan ini. Dan ini akan sangat membantu untuk penjualan rumah BTN yang akan diuntungkan di situ. Yang kedua, kenapa kita suka Bank Niaga atau Bank BNG atau Bank CIMB, itu ya buat bank selain BTN yang di bank-bank swasta yang kredit KPR-nya kuat adalah adanya di CIMB. CIMB itu terkenal sangat gencar memberikan kredit perumahan. Jadi itu CIMB juga akan diuntungkan di situ. Yang ketiga ya kita tahu lah BCA kan emang consumer loan-nya kuat sekali. Di perumahan kuat, di kredit kendaraan bermotor juga kuat. Jadi ya itu kenapa kita suka BTN, Bank BNGA sama BBCA. Oke, BTN ini juga laporan keuangannya pada, sebentar ya, saya cek dulu. BTN laporan keuangannya pada kuartal 4 2020 kemarin ini juga sangat bagus sekali ya. Ingat nggak Pak, dia naik berapa persen? Seingat saya tuh labanya naik tinggi tuh BTN. Iya, itu di atas ekspektasi dari analis sih, laba bersih Betul. BTN kuartal keempat. Betul. Itu ya banyak diuntungkan dari subsidi pemerintah juga sebenarnya. Seperti tahun ini juga pemerintah kan memberikan subsidi tabungan perumahan rakyat Tapera namanya. Itu khusus diberikan untuk pembiayaan perumahan, dan paling besar dapat porsinya di antara perbankan yang ada adalah BTN. Jadi tahun ini juga akan tetap kuat kita perkirakan pertumbuhan BTN karena selain tadi pertumbuhan penjualan rumah, juga dari sisi kredit tabungannya juga akan tumbuh bagus juga dengan ada bantuan pemerintah di Tapera. Oke. Iya, jadi kesimpulannya 3 itu tadi ya yang bakalan diuntungkan dari DP 0%. Oke, sekarang kita coba untuk bahas saham yang lainnya. Sebentar, saya cek dulu. Java Comfit dan Mitra Adi Perkasa. Java ini naiknya udah lumayan tinggi, Pak. Kita lihat masih ada peluang naik lagi ya, karena seasonality biasanya poultry, perusahaan-perusahaan poultry itu penjualannya akan sangat bagus ketika mendekati Lebaran, terutama di bulan Ramadan. Jadi kita lihat di perusahaan properti ini profit di kuartal kedua itu akan bagus, dan itu juga pemerintah kan menjaga suplai akan ayam dengan melakukan culling. Itu menyebabkan harga jual ayam itu bagus. Jadi kita lihat sejak kita masukin Java ini tanggal 5 Maret kan, harga sahamnya udah naik lumayan tinggi sebenarnya sejak kita masukin sebagai topik kita. Tapi walaupun harga masih udah naik cukup tinggi, kita lihat sih masih ada room buat naik lagi karena sentimennya masih bagus di poultry sector ini. Seasonality dari Lebaran soalnya. Oke. Teman-teman, aku kasih technical biar imbang ya. Technically Java ini udah dekat resisten gitu. Entret beli buat investing di harga maksimal buy 1.500 9 Februari 2021. Yang merasa ketinggalan nggak ajak-ajak, sebenarnya saya ajak-ajak juga sih waktu itu nge-live kalau ngikutin terus gitu. Saat ini memang lebih ke konstruksi ya. Kalau untuk Java sekarang short termnya agak-agak rawan profit taking. Teman-teman yang kepengen masuk mungkin nawar sekitaran 16.25-an. 16.25, 16.50 lah, itu level yang cukup low risk. Kalau masuk di angka sekarang agak-agak riskan gitu. Oke, terus sektor retail Pak gimana? Ini kalau dari RHB memilih Mitra Adi Perkasa. Sementara itu saya lihat kalau sektor retail tidak hanya Mitra Adi Perkasa, kayaknya Ramayana kemudian Era ini juga udah mulai bangun dari sideways-nya gitu. Terutama Rals ya. Mungkin ini juga kita bisa manfaatkan untuk profit taking menjelang atau setelah Lebaran nanti gitu. Nah, kenapa sih Pak memilih MAPI? Kita memilih MAPI karena sebenarnya target marketnya MAPI kan consumer base-nya adanya di medium segment. Medium segment itu adalah, kalau kita lihat sekarang itu adalah segmen yang sekarang masih punya daya beli sebenarnya. Nah, kalau kita bandingin dengan Ramayana kan target marketnya adalah medium to low segment.
medium to low segment saat ini adalah yang sebenarnya yang paling tertekan, yang daya belinya paling rendah. Ini bisa terrefleksi juga kalau kita lihat dari penjualan motor. Penjualan motor saat ini kan masih sangat lemah sekali. Itu karena emang daya beli masyarakat bawah kita sekarang masih lemah. Jadi memang nanti Ramayana kita lihat penjualannya cenderung naik pas Lebaran. Tapi karena daya beli menengah bawah sekarang masih belum kuat, mungkin nanti kenaikan penjualan di Ramayana nggak sebagus MAPI. Karena MAPI kan targetannya medium to up segment kan. Medium to up segment itu daya belinya masih bagus dan kita lihat itu lebih tercermin dari penjualan mobil. Penjualan mobil kalau kita lihat dari bulan ke bulan tuh akselerasinya bagus kenaikan penjualan mobil. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan consumer spending, purchasing power di medium up itu udah mulai membaik dan MAPI akan diuntungkan di situ. Yang kedua juga kita lihat mungkin nanti di kuartal kedua itu akan ada relaksasi yang lebih bagus lagi karena kan kita lihat angka COVID di Indonesia udah mulai turun kan. Angka COVID udah mulai turun. Saya perkirakan mungkin nanti mendekati Lebaran itu akan ada relaksasi, mall jam bukanya akan dibuka lebih panjang lagi. Jadi orang yang mau ke mall akan lebih banyak dan akibatnya orang yang mau belanja akan tambah banyak. Dan itu akan sangat menguntungkan MAPI kalau traffic di mall itu naik karena di antara perusahaan retailer yang tokonya paling banyak di mall adalah di MAPI. Jadi MAPI itu akan sangat diuntungkan dari relaksasi pembukaan jam mall lebih panjang dan juga dari daya beli masyarakat kelas menengah atas yang masih kuat sampai saat ini dan akan diuntungkan dari Lebaran juga. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan dari Wentilin, aku mau update untuk technical dari Mitra Adi Perkasa. Sekarang ini dia lagi membentuk fondasi atau base yang keduanya sejak tanggal 1 Maret breakout, kemudian ini koreksi normal. Dan next resistance 880, jika 880 di breakout, mungkin dalam 1-2 bulan itu bisa sampai 945 ya, semoga lebih cepat. Sedangkan untuk Ramayana Rolls upside-nya sampai ke level 900 sekitaran area tersebut ya teman-teman, disclaimer on juga. Pak, ini ada pertanyaan dari Wentilin. Pertanyaannya cukup bagus kalau saya lihat. Tadi kan kita ada ngebahas prospek ke depan tentang Bank BTN ya dan dampak positif dari dari DP 0% gitu untuk sektor properti karena BTN banyak kasih KPR gitu. Pertanyaannya adalah debt to equity ratio atau utangnya tuh tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya gitu. Ini mengkhawatirkan nggak sih Pak? Jadi satu resiko nggak? Enggak. Kita kalau bank kita biasanya nggak lihat debt to equity karena rata-rata perbankan itu karena di lembaga pembiayaan kan financing emang level debt-nya tinggi. Tapi yang harus kita perhatikan di bank itu adalah tingkat non-performing loan-nya dia seperti apa. Kedua juga tingkat coverage collateralnya dia itu seperti apa, debt coverage ratio-nya seperti apa. Itu kita lihat di BTN itu non-performing loan-nya udah cukup bagus, udah menurun. Dan juga coverage ratio-nya juga udah mulai membaik sekarang. Jadi ini sih bukan jadi concern sih menurut saya. Bahkan seharusnya nggak masalah. NPL-nya udah mulai membaik juga. Jadi jangan terlalu takut sih. Emang bank itu emang debt equity ratio rata-rata tinggi karena ya dia emang nature-nya kan memberikan pinjaman kan. Jadi jangan terlalu khawatir di situ. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi ya, dikit. Aduh, disilang nggak bisa. What's wrong? Nggak bisa disilang. Ada pertanyaan lagi. Yenti Susanti Chen, BJBR dan BJTM gimana? Sebentar Pak, jangan dijawab dulu. Saya pengen ngejawab satu pertanyaan yang tadi ngegantung. Ada yang nanya, SMRA hari ini naik dijual enggak? Sebenarnya dijual atau enggak, itu tergantung dengan time horizonnya teman-teman. Kalau time horizonnya untuk trading jangka pendek harian, itu dijual. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya agak-agak nggak nyaman untuk trading harian akhir-akhir ini. Dan di mTrade pun kita mulai mengarahkan untuk beli dan hold untuk jangka menengah karena resiko fluktuasi akhir-akhir ini sangat meningkat dan saya perhatikan sejak retail mulai meraja, retailnya lebih dominan, itu fluktuasi kayak fluktuasi harian itu agak-agak ya kadang turun kena stop loss terus dia bisa mantul lagi kayak gitu. Jadi saya lebih prefer untuk hold jangka menengah. Kesimpulannya sih kalau SMRA saya masih hold gitu. mTrade juga masih hold gitu ya. Sedangkan kalau BJBR dan juga BJTM
Saya pribadi melihat BJTM secara fundamental menarik dan dia juga sekarang lagi berada di area support sejak breakout dari level 815 pada 24 Februari. Si BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini dia membangun fondasinya yang kedua. Jadi anak tangga yang pertama itu sejak bulan Januari kemarin sampai 24 Februari. Setelah itu dia membangun anak tangga yang kedua, resistennya di 885. Kalau breakout dari situ bisa menuju sampai ke 970. BJTM menarik karena dia rajin bagi dividen juga dan masuk salah satu pilihan kita. Cuman kita nggak dalam short term banget. Nah, kalau BJBR ini sekarang juga lagi berada di area support kuat banget ya, di MA 100 gitu. Patternnya saya lebih tertarik pada BJTM, udah lebih uptrend daripada BJBR. Nah, mungkin bisa dikomen dari segi fundamentalnya, Pak. Dari BJBR itu kita juga kita lihat tuh menarik. Pertama, valuasinya murah. Kedua, yang perlu jadi catatan dari kedua company ini adalah dividennya tinggi. BJTM itu dividennya kalau nggak salah bisa sampai 8%. BJBR itu bisa sampai 5-6%. Kita tahu kan pemerintah baru mengeluarkan peraturan baru tentang dividen. Yang dulu dividen itu kena pajak penghasilan. Sekarang dengan peraturan baru itu ditiadakan pajak penghasilan buat dividen. Dan yang paling diuntungkan dari itu adalah sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen tinggi. Nah, di bank itu yang dividennya paling tinggi adalah adanya di BJTM, kedua baru di BJBR. Jadi sangat menarik. Jadi selain nanti kita dapat keuntungan dari kenaikan harga saham, kita juga dapat keuntungan dari pembayaran dividen. Dividen kan biasanya dibayar di bulan April, kalau nggak salah April atau Mei. Nah, di situ akan dapat untung dividen yang tinggi dan nggak kena pajak lagi di tahun ini. Jadi menarik sekali sih sebenarnya dua bank ini. Dan dari Gracious 115 Bapak head tapi kuasai banyak sektor. Amazing ya dong, head justru harus kuasai banyak sektor. Dapat pujian nih Pak, hebat sekali. Thank you. Insightful. Oke. Miss mau nanya untuk konstruksi apakah sudah sorry ya. Apakah sudah downtrend? SWF sama sekali nggak pengaruh. Udah kita bahas konstruksi, ini justru malah timing belinya. Banyak yang bertanya-tanya sih Pak, sentimen SWF kok malah konstruksi turun sih. Kalau dari saya sih ini cuma seasonal aja ya, karena Big Fund juga kemarin profit taking dan ini kayaknya udah momen koleksi lagi gitu. Saya nggak tahu menurut Bapak gimana? Itu sih, karena ya jangka panjangnya buat tahun ini konstruksi sangat bagus. Yang gini, kita lihat tahun lalu tuh sebenarnya konstruksi itu di bawah-bawahnya. Kenapa? Tahun lalu tuh budget pemerintah banyak dialihkan, yang seharusnya digunakan untuk konstruksi dialihkan untuk kasih subsidi masyarakat untuk mengurangi dampak COVID kan. Di tahun ini kalau kita lihat dari APBN pemerintah, buat konstruksi itu dinaikin lumayan tinggi. Contohnya Kementerian PUPR. Kementerian PUPR kementerian yang pembangunan umum dan perumahan rakyat, yang bangun-bangun rumah dan jalan tol segala macam itu budget di APBN-nya naik sampai 100%. Di Kementerian Transportasi juga budgetnya naik cukup tinggi dan ini sangat menguntungkan. Jadi tahun lalu yang pekerjaan konstruksi itu lambat, tahun ini kita lihat akan lebih cepat karena budgetnya lebih tinggi. Dan kedua juga SWF saat ini masih belum bekerja karena baru terbentuk kan. Tadi saya cerita SWF mungkin akan bekerja di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Dengan adanya SWF itu divestasi jalan tol akan lebih banyak, jadi ada recycling aset di sektor konstruksi ke depannya, dan ini akan membantu untuk pendanaan perusahaan konstruksi. Jadi ya katalisnya banyak, ditambah lagi valuasinya karena harga sahamnya sekarang lagi sedang turun, valuasinya jadi menarik. Kalau kita lihat kalau fundamental bisa kita lihat valuasi itu berdasarkan standar deviasi berapa kali kan. Buat perusahaan konstruksi sekarang rata-rata divaluasinya di -1 standar deviasi, di bawah valuasi rata-rata. Itu kita bilang itu adalah saat yang bagus untuk masuk ketika valuasinya itu sedang di bawah rata-rata. Mungkin kalau turun mungkin masih bisa ada kesempatan turun lagi. Ya nanti kalau turun tambah banyak beli lagi sih menurut saya.
Tapi ya valuasi udah cukup murah sih. Saya lihat udah cukup murah buat konstruksi. Begitu Mbak Kang, Ellen. oke. Ini ada pertanyaan. Chang Chong An, Om pintar juga ya teliti. Iyalah, kalau nggak pintar masa saya invite. Oke. Pak Andre, kita bahas sedikit tentang jasa marga. Jasa marga ini biasanya lambat sekali, lebih lebih alon-alon daripada Putri Solo gitu. Alon-alon ora kelakon. Kalau orang bilang alon-alon asal kelakon, saya bilang padahal saya di Solo. Alon-alon ora kelakon gitu. Tapi beberapa hari ini dia rally. Salah satu sentimen positifnya juga dari SWF mungkin ya. Bapak ngelihat jasa marga gimana? Sama, diuntungkan juga. Jasa marga kan jasa marga kan punya banyak jalan tol kan. Dan jalan tolnya itu sebenarnya buat jasa marga itu mereka pengen jual juga kalau harganya bagus. Ini dengan adanya SWF ini bisa men-trigger harga jual jalan tol itu akan naik. Contohnya gini aja, yang divestasi jalan tol yang baru terjadi di minggu ini kan valuasinya itu sekitar 2,5 kali PBV kan. Dan 2,5 kali PBV yang Medan Kuala Namu, yang Semarang Batang tuh 2 kali PBV. Dibandingkan dengan tahun lalu, divestasi jalan tol tuh paling valuasinya cuma sekitar 1,3 kali PBV. Jauh lebih rendah daripada valuasi yang ada sekarang. Bahkan kalau dibandingkan sekarang sekitar, misalnya kalau dulu kita jual jalan tol tuh harganya 100, karena kan 1 kali PBV kan. Sekarang kalau kita jual jalan tol itu harganya sekitar 240. Jadi jauh lebih tinggi daripada kalau kita jual tahun lalu. Itu triggernya apa? Triggernya pertama adalah harapan bahwa ekonomi di Indonesia akan lebih bagus. Kedua juga dengan adanya SWF. SWF itu sangat membantu penjualan jalan tol karena mereka tuh link buat base investornya lebih besar. Kalau sekarang kalau jual jalan tol kebanyakan pembeli kan investor dari Cina kan. Kalau SWF itu basis investornya lebih beragam, gak hanya dari Cina. Dari Cina ada, tapi ada juga basis investor dari Jepang, dari Amerika Serikat, dari Kanada, bahkan yang baru disebutin ada basis investor juga dari Uni Emirat Arab. Jadi kalau mereka mau jualan, harganya bisa tinggi. Kenapa? Mereka bisa jualan ke banyak pihak. Mana yang nanti kasih bid yang paling tinggi itu yang akan dapat. Jadi ya jasa marga akan diuntungkan karena dia ada rencana buat jualan tol juga di tahun ini. Jasa marga menarik kok dan termasuk laggard juga sih Mbak Ellen kalau kita lihat harga sahamnya. Kalau saya sih, saya pribadi sih saya pilih WSKT ya karena ngebandingin gaya gerak harga sahamnya tuh lebih cepatan WSKT. Tapi ya jasa marga satu yang diuntungkan juga sih. Iya, WSKT lebih cepat gerakannya. Kalau kita mau kasih packing order ya buat construction company, mungkin yang pertama kalau saya pilihannya WSKT, kedua PTPP, ketiga baru jasa marga. Gitu. 3 saham itu. Nah. WSKT, PTPP, jasa marga ya. Adikarya murah juga Pak valuasinya. Tertarik nggak Pak? Katalisnya lebih panjang kalau Adikarya. Adikarya itu dia nggak banyak jalan tol, tapi katalisnya lebih banyak dari nanti penyelesaian LRT. Jadi kalau kita ke Jakarta kan kita tahu ada MRT, ada LRT. LRT itu yang hubungkan dari Cibubur sampai ke Kuningan. Itu kalau saya ngobrol sama manajemen Adikarya, itu di akhir tahun ini tuh LRT itu akan mulai selesai pembangunannya dan akan mulai uji coba. Di awal tahun depan akan mulai beroperasi. Nah, dari beroperasinya LRT ini akan jadi katalis buat saham Adikarya buat naik. Kenapa? Waktu LRT itu jalan, Adikarya kan punya banyak tanah dan banyak properti yang mereka bisa jual di sekitar pintu keluar stasiun LRT. Jadi Adikarya bisa dapat keuntungan tambahan dari penjualan properti, bisa jualan apartemen atau sewa pusat perbelanjaan yang ada di sekitar pintu keluar dari LRT itu. Dan itu malah profit gemuknya di Adikarya ada di situ. Kalau menurut manajemen Adikarya itu, kalau dia bangun LRT itu profitnya dikit banget. Tapi nanti dia dapat untung lebih banyak nanti dari jualan apartemen yang ada di sekitar pintu keluar stasiun. Jadi bagus sih, cuma lebih jangka panjang. Last but not least nih ya, sebelum kita bahas tentang ASII, tadi ada yang nanya MDKA. Sorry tadi belum sempat aku bahas, udah aku swipe lagi ganti ASII. Sekarang saya bahas. Ini ada yang bilang tiap hari di support gitu. Ya mau gimana, orang masih sideways di support, nggak gerak-gerak.
Kayak WSKT konstruksi juga masih di dekat-dekat support, gak gerak-gerak gitu. Ya masih kayak gitu, masih sama kondisinya. Untuk MDKA nanti saya bilang di support lagi, dibilang bosan di support tuh saya harus ngomong apa. Saya melihat bahwa dia masih sideways ya. Sekarang di 2480 supportnya tuh dapat dari low tanggal 5 Februari kemarin. Jadi ya di bawah 2480 batasi risiko aja gitu. Oke, untuk ASII ini juga sama. Nanti kalau teman-teman nanya saya pasti masih disupport. Ya emang gitu. Aku coba tarik garis ya. Aku coba kasih lihat teman-teman. Mungkin ada yang bingung. Aduh, duh. Ini aku kasih lihat ya. Nih. Ini tuh ada dua support. ASII itu teknikalnya tuh cakep banget. Nih, ini garis ini aku dapat dari Maret. Tarik terus. Ini dia ketahan sekali, ketahan 2 kali di sini. Di Agustus September. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, ini dia ketahan di garis merah lagi. Ini sejak tanggal 26 Februari. Jadi maafkan kalau Anda bosan dengerin saya ngomong ASII on support, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Dan satu lagi yang cakep banget tuh ada yang warnanya abu-abu. Ini MA 200. Ya dia lagi berada di support kuat, memang ya berada support kuat gitu. Memang begitu kenyataannya. Terus kalau di sini kita mau zoom in, dia berpotensi untuk membentuk pola double bottom atau W dengan resisten 5675 gitu. Jadi sebenarnya both trading, both investing ini cocok banget. Dan secara valuasi aku ngelihat untuk ASII juga valuasinya masih di bawah rata-rata. Mungkin Pak Andre bisa lengkapin. ASI valuasi murah, setuju. Di kalau standar deviasi itu mendekati -2 standar deviasi, berarti valuasi terendahnya ASI. Dan juga kalau mau ngomong katalis, mungkin kalau kita lihat kan biasa kalau Astra tuh dia tiap bulan ada mengeluarkan data penjualan mobil, Mbak Ellen. Data penjualan mobil nanti yang akan keluar di Maret ini adalah angka penjualan mobil di Februari. Mungkin angka penjualan mobil di Februari itu saya lihat masih belum terlalu kuat. Kenapa? Karena kalau kita ingat kan pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak PPNBM itu di pertengahan Februari. Waktu mereka mengeluarkan dan peraturan mengatakan bahwa pajak PPNBM itu akan efektif di 1 Maret kan. Jadi ketika di pertengahan Februari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu banyak orang tuh menunda beli mobil malah jadinya. Jadi nanti data penjualan di Februari belum terlalu kuat, tapi nanti katalis paling kuat adalah nanti ketika mereka mengeluarkan data penjualan di bulan Maret. Nah, data penjualan di bulan Maret itu biasanya diumumkan sekitar tanggal 15 April. Nah, di situ kita lihat akan ada katalis yang sangat kuat untuk menggerakkan harga saham ASII naik ke atas. Karena saya yakin data penjualan mobil di Maret itu akan bagus sekali. Nah itu teman-teman yang udah hold ASII ya, jangan galau lagi ya teman-teman ya. Oke, kenapa tidak memilih Wika? Karena kalau buat saya sih ya, story SWF itu strongnya di WSKT dan juga WSKT nomor 1, 2, tadi seperti yang Pak Andre katakan ya, WSKT nomor 1, 2 PTPP, dan kemudian yang ketiga GSMR. Oke. Iya. Pak Andre, kita nggak terasa udah 1 jam lebih nih ya. Trionical gimana? Kenapa suka on off comment ya? Karena aku distracted. Kan katanya nggak boleh senyum-senyum sendiri pas lagi narsum ngomong gitu. Maunya gimana sih? Netizen banyak komplain. Udah dikasih gratis masih banyak komplain. Ini ya. Jadi tadi ada yang nanya tentang Trionical. Tadi udah dibahas sebenarnya. Konstruksi juga nggak kurang-kurang dari awal dibahas. Antam, Tins, dan Inco tuh tadi aku udah bahas di lagi-lagi deket support. Jangan bosan dengerin kata deket support gitu. Oke ya. Intinya itu aja. Asih hold ya. Hold. Oke. Itu aja sih. Kita mau kasih hadiah, kasih giveaway buat 3 orang ya, 3 orang. Hari ini sangat banyak sekali insight yang kita dapatkan. Nah, saya cuma mau nanya, perusahaan perbankan apa, sebutkan 3-tiganya yang terdampak positif dengan DP 0% untuk sektor properti dan juga kendaraan. Di ghosting apa sih di ghosting?
pura-pura nggak tahu. Di ghosting tuh apa sih di ghosting? Bapak tahu nggak Pak di ghosting diapain? Sambil nunggu pemenangnya nih. Nggak tahu saya. Itu loh Pak yang baru putus cinta Pak, katanya di ghosting Pak, katanya janji mau dinikahin. Kok jadi gosip sih, jadi akun gosip nanti. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Windy Chen Hidrogen, berarti nyimak nih, Vimala Rasmi, Sarina 999. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah simak dengan semangat ya, tetap semangat meskipun marketnya lagi sideways, dan tetap belajar. Belajar dan be very patient gitu. Terima kasih, special thanks buat Pak Andre Wijaya dan juga RHB Sekuritas Indonesia. Tolong dong Pak kasih satu closing statement supaya teman-teman ini bisa lebih percaya diri untuk beli saham-saham yang valuation-nya terdiskon, teknikalnya terdiskon, dengan melihat secara forward looking ke depan. Oke. Gini, kalau kita investasi di saham ini ya sebaiknya kita harus hati-hati ya. Jadi apalagi kalau kita lihat sampai di bulan Juni, saya perkirakan mungkin market itu akan bergerak sangat volatile karena rupiah kan akan ada tekanan di rupiah. Jadi harus agak hati-hati. Jadi kalau mau beli saham, cari saham yang benar-benar udah value-nya udah murah, kayak tadi Mbak Ellen bilang di construction itu udah lumayan menarik karena valuasinya udah murah. Dia juga di otomotif kayak Astra itu juga sebenarnya sahamnya udah cukup murah. Jadi cari saham-saham yang valuasinya menarik saat ini. Dan kalau jangan kaget kalau nanti market bergeraknya volatile. Emang kita lihat akan volatile sampai Juni. Tapi nanti setelah Juni, saya percaya sih harga IHSG bergeraknya akan lebih positif lagi karena saya yakin rupiah akan mulai membaik dari bulan Juni sampai di Desember, dan ini sangat positif buat IHSG. Jadi ya kita harus optimis lah, walaupun nanti market volatile, kita harus optimis jangka panjangnya di IHSG itu masih sangat bagus sekali. Begitu Mbak Ellen. Oke, teman-teman yang mau belajar, besok hari Sabtu aku mau bahas tentang ESG stocks di Seminar Online Diskon Vaganza. Ini merupakan support dari saya pada masa pandemi. 13 Maret jam 7 malam itu siaran ulang, paginya live jam 9 bersama dengan member IM Trade. Kita juga akan membahas tentang saham-saham yang ESG dan non-ESG yang potensial. Kemudian teman-teman yang mau join M-Trade langsung aja ke mtrade.id. Kita tidak pernah menjanjikan keuntungan ataupun yang muluk-muluk gimana. Yang jelas kita akan membimbing teman-teman semua di dalam berinvestasi. Jika dulu mungkin teman-teman mengenal saya sebagai trader cepat beli jual kayak gitu, terus jangka menengah beli breakout. Sekarang dengan seiring kita menyesuaikan situasi dengan market yang sangat volatile dan banyak saham-saham yang discounted secara valuation dan secara technical, kita menyesuaikan strategi kita menjadi value investing gitu untuk beberapa bulan ke depan. Jadi mohon dipahami daripada nanti kena swing trading, kena stop loss terus. So disclaimer dari saya dan IM Trade, kita lagi kembangkan terus untuk layanan QA-nya supaya bisa dijawab dengan lebih cepat. Bahkan besok tanggal merah pun bursa tutup masih ada QA itu sekitaran jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore masih dilayani ya. Jadi tidak ada hari libur buat kita. Hari Minggu pun kita masih layani teman-teman. Kalau hari Minggu kita layaninya sampai jam 1 kayaknya ya. Saya lupa ya. Sampai jam 1 kalau tanggal merah sampai jam 5 gitu. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May dan juga Pak Andre dari NHB. Salam profit. Terima kasih waktunya. Thank you so much.